Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena masih bisa berjumpa di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Tazkiyatun Nafs, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallah aw rahimallahu taala. Alhamdulillah, kita masih membicarakan tentang ilmu ya. Kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan ilmu, ya, adab-adab penuntut ilmu. Dan insya Allah hari ini terakhir pembahasan tentang seputar ilmu ya. Kita akan membahas dua sisi yang berbeda antara ilmu dan harta. Kalau ilmu, alhamdulillah kita sudah banyak membahas ya. Tapi untuk harta ini bisa menjadi pisau bermata dua. Bisa bermanfaat untuk kita atau sebaliknya. Dan jangan sampai kita lupa untuk apa Allah menciptakan kita. Jangan sampai waktu kita ini habis hanya untuk memikirkan perkara dunia atau disibukkan dengan harta kita yang menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika, dan barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Di sini Allah mengingatkan kita ya, jangan sampai harta kita, anak-anak kita itu melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Karena semuanya itu fitnah, semua itu ujian. Jadi harta dan anak itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan sampai kita terlena ya. Kita terlena. Banyaknya harta bukan berarti Allah sedang memuliakan kita. Banyaknya anak itu bukan berarti Allah sedang memuliakan kita. Semuanya itu ujian. Punya harta ujian, nggak punya harta juga ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah
Wa annallaha indahu ajrun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan untukmu. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya, karena sudah apa ya? Sudah fitrahnya manusia itu suka dengan harta. Fitrahnya manusia itu suka dengan wanita untuk yang laki-laki. Sudah fitrahnya manusia itu suka dengan banyaknya anak. Kalau fitrahnya lurus, dia suka dengan banyak anak. Jadi dalam Islam tidak berlaku slogan 2 anak lebih baik. Yang benar itu apa? 2 anak lebih baik. Ada komanya dulu. 3, 4, nggak apa-apa. Jadi fitrahnya manusia itu suka dengan hal-hal yang demikian. Suka dengan kendaraan yang bagus, suka dengan mobil yang bagus, rumah yang nyaman. Ini fitrahnya manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsh. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Kata Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, memberitahukan kepada kita, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah pandangan manusia, kecintaannya kepada apa-apa yang dia inginkan, yaitu minan nisa, dari wanita-wanita, wal banin, dan anak-anak, dan harta yang banyak dari jenis emas, perak, dan kuda pilihan. Dan binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu di mana? Di surga. Di sini Allah yang sudah memperingatkan kita, sudah memberitahu kita bahwasanya manusia itu suka dengan beberapa hal yang disebutkan tadi. Di antaranya apa? Wanita, anak, harta dari apa? Jenis emas, perak, kuda pilihan, kendaraan yang bagus, sawah ladang. Kira-kira seneng nggak antum kalau misal punya sawah yang banyak, yang lebar, sawahnya subur, seneng nggak kira-kira? Pupuk murah, ya. Seneng ya? Kendaraan yang nyaman, ya. Kebun sawit 75 hektar, seneng nggak kira-kira? 2 minggu sekali panen, nggak ada ninja sawitnya. Wah, ini luar biasa. Ini kesenangan dunia. Anaknya 5, ganteng-ganteng, cantik-cantik, solih dan soliha. Istrinya cantik, soliha. Wah, ini kayaknya sempurna banget ya. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah lah tempat kembali yang baik. Beberapa hal yang Allah sebutkan tadi, ya, itu adalah kehendak hawa nafsu, ya, dan kelezatan yang menipu. Ya. Ingat kata Allah di akhir ayat ini, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan kepada Allah lah tempat sebaik-baiknya tempat kembali, yaitu di surga.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, innal ladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, la tughniya anhum amwaluhum, harta benda dan anak-anak mereka, wala auladuhum, dan anak-anak mereka, minallahi syai'a, sedikit pun tidak dapat menolak siksa dari Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Bismillah. Ini khusus untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu sebanyak apapun hartanya, itu nggak akan bermanfaat di sisi Allah. Walaupun dia bersedekah, dia bangun masjid, selagi dia tidak mengucapkan kata kunci la ilaha illallah, maka semuanya tidak akan bermanfaat. Jadi antum jangan iri. Jangan iri lihat orang-orang kafir itu banyak duitnya, sedekah, bantu Palestina, bantu kemana-mana ya. Gak usah iri ya, karena apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak bermanfaat. Ini khusus untuk orang-orang kafir. Karena ada beberapa jenis manusia ya, yang mereka tuh memang suka mengumpulkan harta. Ada yang mengumpulkan harta tapi emang disalurkan untuk hal-hal yang baik. Mengumpulkan harta untuk disalurkan pada hal-hal yang baik. Bangun sekolah, sekolah gratis, bangun pengobatan gratis, bangun masjid. Ini jalur yang baik. Tapi ada juga orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Gimana kira-kira? Lagi capek-capek nyari dunia, ngumpulin harta, asetnya udah banyak, tahu-tahu mati. Istrinya nikah lagi, anaknya nggak mendoakan dia, harta yang dikumpulkan habis sama suami istrinya yang baru. Nah, ini bahaya ya. Lebih banyak fitnah-fitnah tentang harta ya. Jadi kita yang diberikan oleh Allah amanah berupa harta, harus bijak dalam menggunakannya. Bisa bermanfaat atau tidak harta yang kita dapatkan. Apa korelasinya ya, tentang ilmu dan harta tadi? Jelas ilmu itu lebih baik daripada harta. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Kumail bin Ziyad. Hadis ini menceritakan dia yang dipanggil atau dipegang oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Kumail bin Ziyad ya, dipegang tangannya oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sambil dia mengatakan, ingatlah wahai Kumail, hati itu ibaratkan sebuah wadah. Hati itu ibaratkan sebuah wadah. Hati yang paling baik adalah yang paling banyak menampung kebaikan. Ingatlah apa yang akan aku katakan kepadamu.
kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama alim robani, yaitu para ulama, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan, dan orang awam yang mengikuti setiap orang yang berteriak, yang menyeru kemanapun. Mereka condong sesuai dengan arah angin, yaitu kemanapun diarahkan. Tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu, dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Ini sebuah nasihat yang bagus ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena apa? Ilmu yang akan menjagamu, sedangkan harta itu dijaga olehmu. Ini nasihat yang sedikit tapi sangat berkesan di hati kita. Kalau kita punya ilmu yang akan menjaga kita dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita banyak harta dan tidak berilmu, ilmu syar'i maksudnya, ilmu agama. Ya, orang yang nggak berilmu agama pun banyak yang berduit ya. Yang nggak kenal kajian, yang nggak kenal tauhid ya. Banyak juga orang kaya. Tapi kalau dia tidak berilmu, waktunya habis dengan menjaga hartanya. Waktunya habis atau dia disibukkan dengan menjaga hartanya. Kemudian kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ilmu itu bertambah dengan diamalkan. Sedangkan harta itu bisa berkurang setiap kali diinfakkan, setiap kali dikeluarkan maksudnya. Bukan disedekahkan ya, diinfakkan, dikeluarkan. Antum punya duit nih 1 M, udah cukup lah, nggak usah kerja lah, gini aja. Tapi gaya hidup antum hedon misalnya, wah makan siang harus ke Singapura, makan malamnya nanti di Bali misalnya. Wah habis juga Pak 1 M ini, nggak sampai setengah tahun kayaknya ya. Habis juga. Tapi ilmu, ketika dia mengamalkan ilmu tersebut, dia akan terus bertambah kebaikannya. Antum punya ilmu misalnya tentang tahsin, atau bisa mengajarkan Al-Fatihah untuk anak antum, untuk murid-murid antum. Selagi mereka mengamalkan surat Al-Fatihah tersebut, kita akan terus dapat ilmunya. Kita akan terus dapat pahalanya. Inilah perbedaan antara ilmu dan harta. Ini beda konteksnya dengan sedekah ya. Kalau harta yang kita sedekahkan sedikit pun, secara zahir mungkin harta kita berkurang, tapi sedikit pun itu tidak akan mengurangi harta kita. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Apa yang kita sedekahkan tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Tapi ya kita harus bijak dalam bersedekah. Sedekah adalah aku harus pengen sedekah ke masjid lah. Lihat dulu masjidnya. Lihat dulu masjidnya. Amanah nggak kira-kira pengurusnya ini? Karena ada beberapa tempat itu yang pengurus masjidnya nggak amanah. Tiap pekan mengumpulkan mengumpulkan infak, mengumpulkan duit dari kotak infaknya. Pas dibuka dihitung, wah infak bulan pekan ini 52 juta. Tapi keran air mampet, masjidnya kotor, tempat wudunya nggak beres. Ini buat apa?
Pas jamaah mau tanya, Pak, ini mana duitnya nih? Pengurus masjidnya marah-marah. Dipakai Mas sama bendahara uangnya untuk modal jualan. Wah, ini nggak amanah, Pak. Jadi kalau kita mau bersedekah, cari lembaga yang benar-benar amanah. Pondok pesantren misalnya, tahfiz, penghafal Quran. Kita belikan, nggak apa-apa ya, sekali-sekali kalau kita mau bersedekah, kita belikan. Ini saya dapat faedah dari salah satu ustaz kita kemarin ya. Sekali-kali kita nggak apa-apa, budgetkan berapa, 300.000 misalnya, atau 400.000. Budgetkan, belikan sembako, beras 1 kilo, dapatnya berapa, ya kan? Sama ikan kaleng, kemudian apalagi lah, bumbu-bumbu dapur, dipaketin 1 kotak. Antum keliling, cari orang-orang yang benar-benar membutuhkan menurut antum. Nah, ini akan menimbulkan apa ya? Rasa empati juga di hati kita. Sekali-kali kita ajak keluarga kita. Kalau kita yang punya mobil ya, taruh di mobil, kita keliling sama anak istri kita. Oh, ini bagus. Tapi kalau sedekah di lembaga yang nggak amanah, ya udah nggak bermanfaat harta kita. Kira-kira kita sedekah di masjid itu pengennya apa? Pengen harta kita bermanfaat, tapi malah terjadi hartanya uangnya ditimbun, disimpan aja, nggak boleh diguna-gunain. Wah, ini bahaya ya. Itu konteksnya naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tapi kalau harta itu kita keluarkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hartanya habis ya, nggak dapat pahala. Tapi kalau ilmu kita amalkan, kita sebarkan ilmunya, kita akan terus mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Kemudian kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang suka menumpuk harta, nama mereka akan mati dalam keadaan hidup jasadnya. Dan para ulama, orang-orang yang berilmu, akan tetap ada selamanya. Jasad mereka musnah, tapi sifat-sifat keteladanan mereka hidup di dalam hati manusia. Wah, ini banyak ya. Para ulama, ya mungkin mereka jasadnya meninggal, mati, tapi karya tulisnya luar biasa, bermanfaat untuk umat. Baru 1 pekan yang lalu kita ditinggal oleh guru kita, Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala. Beliau meninggal, tapi apa? Ya kita harapkan pahalanya terus mengalir untuk beliau, rahimahullah Ta'ala. Karena karya tulis beliau sangat banyak, dan manfaatnya itu luar biasa. Sudah terlalu banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Allah melalui kedua tangan beliau, melalui ceramah-ceramah beliau. Ini luar biasa, ikhwan. Beda dengan orang yang banyak harta, habis waktunya ngumpul harta terus, jasadnya hidup tapi namanya ya nggak ada manfaatnya. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Ada beberapa alasan kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta. Jadi mulai dari sini kita harus lebih semangat dalam mencari ilmu. Ya kerja, gimana Ustaz kalau kerja Ustaz? Ya kerja. Saya nggak melarang kamu harus berhenti bekerja, belajar ilmu aja, belajar ilmu agama aja. Oh, ini salah juga. Ya. Bekerja, ya selayaknya kita bekerja. Berapa jam bekerja? 8 jam, 12 jam. Masih wajar. Tapi kalau hidup kita habis untuk kerja, nah ini yang salah. Wal iyazubillah, sampai nggak sempat sholat. Nggak sempat sholat gara-gara kerja. Dia
Nggak sholat dengan dalih mencari rezeki, tapi dia menjauhi zat yang maha pemberi rezeki. Ya, alhamdulillah ya, kita berada di tempat yang dimudahkan untuk beribadah. Berapa kali ngobrol sama cleaning service, wah di sini enak Ustaz gitu. Sholat duha diperbolehkan jam 8, jam 9 ya. Kalau mau sholat duha silahkan ya. Mau sholat jamaah silahkan ya. Ini luar biasa, ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada beberapa tempat yang jangankan untuk puasa, untuk sholat aja susah. Untuk sholat 5 waktu aja susah. Jangankan untuk sholat duha, sholat 5 waktu juga nggak bisa. Oh nggak bisa, kalau kamu ninggalkan ini gimana, toko saya bangkrut nanti gini-gini ya. Ini musibah ya ikhwah. Dan perlu kita ketahui ikhwah, kenapa ilmu itu lebih utama daripada harta? Karena ilmu, ya, ilmu agama itu adalah warisan. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal anbiya'u lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman war rasul an ilma faman aghazahu aghaza bihadzi wafiri. Artinya sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi itu tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Dan barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh dia telah mendapatkan warisan, dia sudah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ilmu apa kira-kira? Ilmu tentang sholat. Ilmu tentang sholat ini dari siapa ikhwah? Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini warisan para nabi. Jadi kita yang dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, ini merupakan sebuah nikmat yang besar. Kita sedang mendapatkan warisan para nabi. Kita sedang mendapatkan warisan nabi. Ingat konsepnya tadi. Nabi tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Tapi nabi itu mewariskan ilmu. Kemudian kenapa ilmu itu lebih utama daripada harta ya? Tadi sudah kita bahas. Seperti yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu akan menjaga kita. Sedangkan harta itu harus dijaga oleh pemiliknya. Ya kita ulangi. Kalau kita punya ilmu, hidup kita lebih mudah. Hidup kita lebih mudah. Mau safar, kita sudah tahu ilmu tentang sholat. Kita sudah tahu tentang ilmu jamak qasar. Sudah tahu, oh batasan jamak sekian, boleh dikosor. Kalau kita sudah punya ilmu gampang. Tapi kalau nggak punya ilmu, waduh repot kita. Kita akan repot. Dan kalau kita banyak harta, habis waktu kita untuk ngurusin harta. Punya emas 2 kilo, nggak mungkin disimpan di rumah, di atas lemari nggak mungkin. Kalau punya emas 2 kilo pasti beli berangkas. Punya mobil harga 15 miliar nggak mungkin parkir di pinggir jalan. Nggak mungkin dipanas-panasin, pasti dibikinkan garasi. Habis lagi waktu kita. Kemudian kenapa ilmu itu lebih utama daripada harta ya? Karena ilmu itu mampu menguasai harta. Sedangkan harta itu tidak akan mampu menguasai ilmu.
kita punya harta tapi juga punya ilmu. Wah, ini mudah. Habis hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, karena orang yang berilmu tahu dunia ini hanya tempat persinggahan. Sedekahkan kemana ya? Bikinkan masjid, bikinkan pondok, dibikinkan pondok tahfiz, memberi makan fakir miskin. Ini kalau orang kaya yang berilmu. Kira-kira ada nggak di Lubulingga? Banyak ya, banyak. Cuma kita aja yang nggak tahu. Ada orang yang bersedekah ya dia sembunyi-sembunyi, banyak hartanya. Kita ini nggak ada apa-apanya, tapi dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah ini ya. Tapi kalau kita banyak harta, tapi tidak berilmu, nggak bertahan lama harta kita. Harta kita tidak akan bertahan lama. Pasti habis dengan kebinasaan. Kemudian, kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta? Karena ketika kita berilmu, ya, hati itu jadi lebih mulia. Hatinya akan lebih tenang. Hatinya akan bersih dengan adanya ilmu. Orang yang berilmu itu biasanya lebih tenang ya. Ketika mengambil keputusan dia akan bersikap tenang. Beda dengan orang yang tidak atau kurang berilmu. Dia akan gerusah-gerusu. Apa gerusah-gerusunya? Akan apa ya gerusah-gerusu? Gerusah-gerusu ya. Terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, dari sinilah orang yang memiliki ilmu ya, itu dianggap sebagai kesempurnaan dan kemuliaan jiwa. Kalau kita berilmu. Sedangkan ya, harta jika bertambah tidak akan menjadikan kita mulia. Ya paling mulia kita cuman di kalangan manusia aja. Kita akan mulia manusia ini ketika dia banyak harta, dia mulia di hadapan manusia. Tapi udah batas itu aja. Coba antum kalau merantau ya, pulang kampung, wah, istri antum bawa cincin emas dari sini ya, penuh emas semua. Antum bawa mobil yang harga kira-kira 2M. Pulang kampung, wah pasti orang-orang menganggap antum wah luar biasa. Tapi udah batas itu aja. Cukup sebatas itu. Tapi tidak akan menjadikan kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah orang yang banyak harta tapi dia tidak berilmu akan muncul sifat-sifat rakus dan pelit. Banyak harta tapi tidak berilmu. Ini bahaya ya. Akan menimbulkan rasa kikir, pelit. Akan menimbulkan rasa rakus. Wih, cak mana caranya, pokoknya itu harus jadi punya aku. Ruko itu harus jadi nama aku. Akhirnya gimana caranya dia beli. Gitu terus hidupnya. Sedangkan ketika kita berilmu, ini akan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita akan semakin mulia. Dan kenapa harta ilmu ini lebih utama dibandingkan harta? Karena ketika kita banyak harta, itu akan mengantarkan pada sifat semena-mena, sifat bangga diri, ujub, dan sombong. Ini kan yang dilakukan oleh Fir'aun dan teman-temannya. Ini semua karena hasil usahaku. Seperti yang dikatakan oleh Hammam ya. Dia mengatakan hartaku yang banyak ini karena hasil kerja kerasku. Kira-kira ada nggak perkataan sejenis ini
di era sekarang. Ya. Aku bisa di posisi ini, ya, di posisi manajer misalnya, itu karena aku tuh cerdas, sekolahnya pinter, sehingga aku punya gaji 17 juta, aku bisa kredit mobil. Wah, ini karena aku yang hebat. Padahal dia bisa di posisi ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah Allah takdirkan 50.000 tahun yang lalu. Bayangkan 50.000 tahun yang lalu. Oh, si fulan nanti usia sekian akan kerja di sini. Usia sekian dia akan mati. Ini semua sudah dituliskan oleh Allah. Sedangkan ya, ilmu, ketika orang itu semakin banyak ilmunya, dia akan mendapatkan sifat tawadhu, rendah hati. Dia akan semakin tawadhu dan dia akan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, konsepnya ya, ketika dia banyak harta, dia akan orang yang banyak harta akan mengantarkan pada sifat para raja, muluk, sifat para raja. Sedangkan orang yang banyak ilmu akan mengantarkan pada sifat abid, yaitu hamba. Antum kira-kira milih banyak harta apa milih banyak ilmu? Dua-duanya. Banyak ilmu dan banyak harta. Amin Allahumma amin. Kalau kita berilmu dan kita banyak harta seperti tadi ya, akan bermanfaat ya, untuk kemaslahatan umat. Kemudian cinta harta ya, ketika kecintaan kita kepada harta ya, menjadikan orang ini budak dunia, budak harta. Ini banyak ya celaan Nabi Muhammad SAW tentang budak dunia. Itu mau tahu nggak ciri-ciri budak dunia? Ciri-ciri budak dunia. Ciri-ciri budak dunia, dia tidak bergegas ketika mendengar azan. Tanpa uzur ya. Tanpa uzur yang syar'i maksudnya. Kalau ada orang yang santai-santai, nggak tergerak hatinya ketika mendengar azan, itu diantara ciri-ciri budak dunia. Nggak ada uzurnya. Sakit, apa hujan, ini nggak ada uzur. Terus gimana? Seorang pengusaha atau seorang muslim sejati atau karyawan yang baik, ya dia akan menyelesaikan pekerjaannya ya, atau dia akan meninggalkan pekerjaannya kalau bisa ya, 5 menit sebelum azan. Bukan 2 menit sebelum qomat ya, tapi sebelum azan. Bersiap-siap ya, pakai baju yang baik, yang bagus ya. Bila perlu di tempat kerja bawakan baju sholat khusus yang dibawa pulang itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Coba misalnya, itu kita waktu masuk sholat kita pakai baju yang baik. Ya. Itu ciri-ciri kita itu menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadap Allah dengan baju yang bagus. Bukan harus mahal ya. Bukan baju mahal, tapi baju yang baik, yang terbaik yang kita miliki. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Orang yang berilmu ya, ketika sebagian ilmunya ya, ditawarkan untuk diganti dengan dunia ya, dia tidak akan ridho ya, dengan ilmu yang digantikan. Sedangkan orang yang cerdas ya, dia melihat keutamaan, kemuliaan dan kebahagiaan orang yang berilmu karena ilmu yang dimilikinya. Orang yang cerdas, dia akan berpikir bagaimana caranya ilmu dan
harta ini berkumpul jadi satu. Ya, seorang muslim ya dia harus punya harta. Dengan berusaha yang ini ya, dengan berusaha yang tidak keluar dari jalur syariat. Ya, karena apa? Rukun Islam yang kelima itu butuh biaya. Karena ada beberapa ibadah yang memang harus menggunakan harta. Contohnya apa? Kurban, apalagi umroh, haji, zakat. Ini semua butuh harta. Jadi Islam itu tidak mencela orang yang punya banyak harta. Tapi Islam mencela orang yang kaya tapi tidak berilmu, atau dia meninggalkan semua ilmu agama, atau dia meninggalkan hak-haknya Allah. Oh, ini yang bahaya. Atau mau kerja, mau dagang, mau kaya silahkan, selagi tidak menyelisihi syariat. Kalau kaya tapi jualan narkoba atau apa? Berdagang di pasar, ini halal. Silahkan. Islam itu tidak mencela orang-orang yang kaya. Karena para sahabat pun banyak yang kaya. Nabi Muhammad SAW ketika melamar istrinya, siapa istrinya yang pertama? Siapa istrinya? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau memberikan mahar kalau nggak salah sekitar 20 ekor unta. 20 ekor unta, ikhwan. Bukan seperempat suku. Seperempat suku berapa gram? Nggak tahu saya. Ini ada usaha. Karena ada beberapa ibadah yang memang harus menggunakan harta. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum ya. Kenapa ilmu itu lebih utama daripada harta ya? Karena orang yang banyak harta ya, itu seringkali menyebabkan pemiliknya celaka. Ya, karena memang harta itu disukai oleh jiwa. Harta itu disukai oleh jiwa. Sehingga ketika seseorang melihat orang lain menguasai apa yang dia cintai itu, dia pun akan berusaha untuk membinasakan orang tadi. Atau bahasa syar'inya hasad. Atau yang banyak harta ini rentan kena penyakit hasad dari orang lain. Ini bahaya ini. Makanya ikhwan, kita itu jangan keseringan nonton atau lihat atau berteman dengan orang-orang kaya. Ya kita berteman biasa aja, berteman ya. Tapi jangan terlalu akrab. Karena apa? Hati kita ini lemah. Siapa yang menjamin hati kita ini selamat dari sifat hasad? Apa itu hasad? Kita tidak suka melihat orang lain itu diberikan nikmat oleh Allah. Bukan sampai situ, tapi dia juga pengen nikmat itu ada pada dia. Nah ini namanya hasad. Iri dengki kalau bahasa Indonesianya. Bukan sekedar iri, dengki lagi. Wah, ini Allah ini kayak salah alamat Allah ini. Harusnya ini saya yang banyak harta ini, bukan dia. Wah, ini udah penyakit hasad. Kalau kita punya kenalan orang-orang kaya, ya udah sewajarnya aja, kenal. Jangan terlalu akrab, apalagi istri kita. Ya. Jangan keseringan nonton Instagram, ya, TikTok, ya, yang nggak ada manfaatnya. Karena di sana isinya apa? Orang-orang yang flexing semua, orang-orang yang pamer harta. Akhirnya apa? Dia menganggap remeh pemberian suami. Udah dibelikan mobil yang harga 80 juta, lihat Bi, ini selebgram ini Bi. Dia mobilnya aja, wah bagus banget Bi, 500 juta. Kepikiran suaminya, akhirnya apa? Korupsi. Wah ini bahaya ikhwan. Jadi bahaya. Makanya banyak harta itu bisa membuat orang lain celaka. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.